kembali dengan saya, Ramadhani Eka Putri Wulandari dengan NIM 2502010104445. Di tugas kali ini saya akan menjelaskan mulai dari materi sesi 1 sampai dengan sesi 7. Pembahasan perekonomian Indonesia setelah merdeka, sistem-sistem perekonomian, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, inflasi dan deflasi, hutang, dan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia adalah sistem yang mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang menggabungkan mekanisme pasar dengan campur tangan pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem ini, pemerintah menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, sementara masyarakat dan swasta tetap diberi kebebasan untuk menjalankan kegiatan usaha. Contoh, kegiatan jual beli barang dan jasa menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Pedagang di pasar tradisional menjual kebutuhan pokok, sementara platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee Indonesia memfasilitasi perdagangan secara online. Perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan. Periode awal kemerdekaan 1945 sampai 1965. Setelah merdeka, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat lemah karena dampak penjajahan dan perang. Infrastruktur rusak, produksi menurun, dan terjadi inflasi yang sangat tinggi. Contohnya, pemerintah melakukan Gunting Syafruddin 1950, yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Periode Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa ini, pemerintah lebih fokus pada stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi meningkat melalui program pembangunan jangka panjang dan modernisasi sektor pertanian. Contoh, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan nilai rupiah jatuh dan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Pada masa reformasi 1998 sampai sekarang, setelah reformasi, pemerintah melakukan berbagai perbaikan ekonomi seperti peningkatan transparansi, penguatan sektor perbankan, serta pengembangan ekonomi digital. Contoh perkembangan perusahaan digital seperti Tokopedia. Sistem perekonomian. Sistem perekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang masih bergantung pada adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Contoh masyarakat desa yang melakukan barter atau gotong royong dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal. Kegiatan ekonomi sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Pemerintah hanya berperan kecil. Contoh negara Amerika Serikat. Sistem ekonomi komando. Seluruh kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah termasuk produksi dan distribusi barang. Contoh Korea Utara. Sistem ekonomi campuran. Menggabungkan unsur ekonomi pasar dan campur tangan pemerintah. Contoh Indonesia. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan negara, pajak, dan pengeluaran negara, belanja pemerintah untuk mengaruhi kondisi ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Mengurangi pengangguran. Contoh, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan moneter.
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bangsa dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter: 1. Mengendalikan inflasi. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, saat inflasi tinggi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga agar masyarakat mengurangi konsumsi dan pinjaman. 2. Saat ekonomi melambat, Bank Indonesia menurunkan suku bunga agar investasi dan konsumsi meningkat. Inflasi dan deflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu sehingga daya beli masyarakat menurun. Contoh, harga beras, minyak goreng, dan transportasi naik secara bersamaan dalam beberapa bulan. Dampak: biaya hidup meningkat. Deflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan terus-menerus. Contoh, pemerintahan barang elektronik turun sehingga perusahaan menurunkan harga produknya. Dampak: resiko pengangguran meningkat. Hutang dan perekonomian Indonesia. Hutang negara merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan pemerintah serta ketika penerimaan negara belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Manfaat hutang: menjaga stabilitas ekonomi saat terjadi krisis. Resiko hutang: menambah beban pembayaran bunga, dapat membebani anggaran negara jika jumlahnya terlalu besar. Hubungan hutang dan perekonomian. Hutang memiliki hubungan yang erat dengan perekonomian Indonesia karena digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan negara ketika penerimaan dari pajak dan sumber lainnya belum mencukupi. Contoh, saat pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk bantuan sosial, kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Sebagai kebutuhan pembiayaan tersebut diperoleh melalui utang. Dampak ekonomi: masyarakat tetap memiliki daya beli dan banyak usaha dapat bertahan.